Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Siti Islamiyah SPD MPD. Saya Muhammad Rizal ingin mempresentasikan proposal bisnis yang sudah saya lakukan inspeksi pasar di toko Padahlan. Jadi proposal bisnis kali ini berjudul tentang toko sembako Padahlan. Adapun latar belakang berdirinya toko sembako ini adalah dikarenakan adanya kebutuhan akan sembako 9 bahan pokok. Jadi kebutuhan akan sembako itu bisa dikatakan ada 9 bahan pokok, merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat diabaikan oleh masyarakat. Jadi dengan adanya ini menjadi latar belakang berdirinya toko sembako Padahlan. Adapun bahan-bahannya adalah seperti beras, minyak, gula, telur, dan kebutuhan harian lainnya menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan usaha. Jadi di sini ada 5 tujuan usaha. 1. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. 2. Memenuhi kebutuhan pokok meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Yang ketiga, memperluas akses konsumen. Yang keempat, membangun reputasi sebagai penyedia sembako terpercaya. Adapun ringkasan produk, bisnis ini menyediakan berbagai macam 9 bahan pokok atau sembako yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Produk yang ditawarkan meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, telur, tepung terigu, garam, dan kebutuhan pokok lainnya. Adapun analisis SWOT. 1. Kekuatan atau kekuatan ini meliputi dengan kebutuhan dasar yang stabil, ketersediaan produk yang beragam, dan harga yang kompetitif. Adapun kelemahannya bisa tergantung pada pemasok atau persaingan tinggi dan lemahnya modal. Selanjutnya ada peluang. Di sini adalah peningkatan penjualan online, pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang terjadi sangat cepat di negara kita. Sekarang banyak terjadi, orang-orang desa sekarang sudah mulai berangkat ke kota. Mungkin dengan adanya urbanisasi ini bisa menjadi peluang bagi pembuka usaha toko sembako. Kalau kita bisa tarik garis besar, kita bisa lihat sekarang banyak warung-warung Madura lainnya yang sudah mulai menyediakan bahan pokok atau sembako 9 bahan pokok tersebut. Sekarang sudah hampir rata di setiap Madura memiliki atau menyediakan beras, gula, pasir, tepung, telur, dan yang lainnya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dan selanjutnya kemitraan dengan produk lokal. Jadi dengan adanya peluang ini
kita bisa bermitra dengan produk-produk lokal atau sekarang sering disebut dengan UMKM yang sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah agar UMKM ini bisa mendongkrak perekonomian negara. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman adalah di sini terjadi ketika fluktuasi harga, tidak ada kepastian harga naik dan turun, karena semua kita bisa ketahui di negara kita sedang terjadi mulai mengarah kepada krisis ekonomi yang ditandai dengan naiknya dolar setiap hari. Selanjutnya perubahan regulasi, dan perubahan regulasi ini juga bisa terjadi kapanpun dan ini tidak menutup kemungkinan, apalagi sekarang baru berganti pemimpin negara Republik Indonesia, pasti banyak regulasi-regulasi yang diperbaharui dan diperbaiki. Maka dengan diperbaharui dan diperbaiki regulasi tersebut, pasti akan terjadi perubahan. Selanjutnya perubahan perilaku konsumen. Jadi sekarang konsumen mulai sedikit menahan uangnya untuk berbelanja, dan itu dibuktikan oleh Bank Negara Indonesia atau disebut dengan BI. BI menekankan kepada masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia bisa membelanjakan uangnya. Itu adalah penekanan dari BI beberapa minggu lalu, agar perputaran ekonomi di bawah bisa meningkat dan meningkatkan rasio ekonomi Indonesia. Adapun selanjutnya aspek modal. Dengan modal awal sebesar 8-10 juta per tahun, toko sembako Padalarang dapat merencanakan dan mengelola operasional bisnisnya dengan lebih efektif. Berikut adalah penjelasan umum tentang pengalokasian dan penggunaan modal utama akan mayoriti beberapa komponen penting. 1. Sewa tempat operasional. 2. Stok awal barang. Dan dari dua ini bisa meliputi, jadi di sini bisa dikatakan aspek modal utama untuk mendirikan toko sembako. Selanjutnya adalah kesimpulan. Bisnis toko sembako Padalarang memiliki potensi besar untuk berkembang karena sembako merupakan kebutuhan pokok yang selalu dicari oleh masyarakat. Dengan stok barang yang lengkap, harga yang kompetitif, serta pelayanan yang baik, toko ini bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat di sekitar. Selain itu, lokasi yang strategis dan hubungan baik dengan pemasok akan mendukung kelangsungan usaha. Tantangan seperti persaingan dan fluktuatif harga dapat diatasi dengan strategi manajemen stok dan pemasaran yang lebih tepat. Jadi toko sembako ini adalah salah satu peluang usaha yang cukup baik di negara kita, terutama di kota-kota besar, karena negara kita memang dari setiap tahunnya selalu meningkat urbanisasi atau banyaknya orang yang datang ke kota. Jadi dengan adanya toko sembako, kita bisa mendapat peluang lebih besar karena ini adalah kebutuhan pokok dasar masyarakat yang diawali dengan minyak goreng,
gula, garam, tepung, beras. Itu adalah kebutuhan dasar pokok masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.